بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأني أخواتي في الله زاني الله وإياكم. إن شاء الله تعالى kita akan sambung pelajaran kita pada hari ini. Mengerti Al-Quran secara harfiah, silakan buka muka surat yang ke-32. 31. Buka muka surat 30 dulu. 30. Lepas tu kita nanti pergi kepada 31. Baik. Kalimat asas ya. Muka surat 30. Ini masih lagi berkaitan dengan kata kerja. Silakan bagi yang tidak ikut kelas minggu lepas, boleh tengok dalam recording nanti. Ini kita masih lagi berkaitan dengan kata fi'il, yaitu kata kerja. Ya, di mana dalam Al-Quran yang kita baca, selain di dalam Al-Quran itu disebutkan banyak perkataan isim, juga di situ disebutkan banyak tentang kata fi'il. Jadi dalam Al-Quran itu banyak sekali kata kerja yang disebutkan secara berulang-ulang. Namun sebelum kita mengetahui tentang kata-kata kerja yang disebutkan dalam Al-Quran itu, kita terlebih dahulu memastikan ataupun mengetahui dan memahami apa itu kata fi'il dan ada berapa pembagian kata fi'il yang disebutkan dalam Al-Quran. Kita mesti tahu dulu sebelum kita mengetahui contoh-contoh kata kerja yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi minggu lepas kita sudah mempelajari tentang fi'il madhi, kata kerja yang menunjukkan masa lampau, past tense. Suatu perbuatan yang sudah dikerjakan. Ini yang sudah ya, yang telah ataupun sudah dikerjakan. Itu dalam bahasa Arab disebut fi'il madhi. Ya, fi'il madhi. Dan pada minggu lepas kita sudah mempelajari tentang 8 perubahan fi'il madhi. Ya. Kalau kita tengok dalam tabel ni, ringkasan bentuk fi'il madhi ni dia ada 8. Mulai daripada bentuk yang pertama, ya, kemudian menjadi bentuk jamak, kemudian menunjukkan kepada satu perempuan, kemudian menunjukkan ramai perempuan, kemudian menunjukkan kepada orang yang berbicara, satu orang yang berbicara, menunjukkan kepada orang ramai yang berbicara. Ini sudah kita bahas pada minggu lepas. Tapi tak apa, saya nak ulang kaji sedikit. Jadi di sini ada 8 perubahan bentuk fi'il madhi. Dan ini semuanya diterapkan, diaplikasikan dalam contoh-contoh Al-Quran. Dalam ayat-ayat Al-Quran ada banyak kata kerja ataupun kata fi'il yang mengikut wazan. Yang mengikut 8 wazan ni. Mengikut wazan fa'ala, fa'alu, fa'alta, fa'altum, fa'altu, fa'alna,
kemudian fa'alat, fa'alna ni semua ada contoh-contoh masing-masing yang mengikut wazan fa'ala. Jadi yang pertama bentuk fi'il madhi dia adalah fa'alah. Ini merupakan bentuk asal. Tidak ada perubahan. Ya, fa'alah. Bentuk dia ada 3 huruf. Huruf dia ada 3 ya. Ada 3 fa'alah. Semuanya baris fathah di atas. Fa'alah. Ini untuk bentuk yang pertama nih tidak ada perubahan. Nah, ya, fa'ala makna dia adalah dia telah berbuat. Dia telah mengerjakan. Apabila dibentuk kepada jamak, maka perubahan dia huruf akhir dia nih ya digantikan kepada baris dhamma, baris atas. Baris hadapan, sorry. Selepas itu ditambah waw jamak, waw yang menunjukkan ramai. Ya, ramai subjek, ramai pelaku. Fa'alu, mereka telah berbuat. Jadi apabila fi'il madhi huruf akhir dia baris dhammah, ni huruf akhir dia lam ni. Kemudian ditambah waw jamak itu menunjukkan orang ramai. Fa'alu. Contoh dia disebutkan dalam Al-Quran. Dzakaru. Dzakaru. Apa makna dzakaru? Mereka mengingat ataupun berzikir. Dzakarullah. Mereka mengingat Allah. Berzikir kepada Allah. Nah, ini kalau dirubah ke dalam bentuk jamak. Fa'alu. Dan isim dhamir yang sesuai dengan fa'alu adalah hum. Nah, kalau dibentuk kepada lawan kita, lawan bicara kita yang ada di hadapan kita, kamu. Maka perubahan dia huruf akhirnya dibariskan sukun. Menjadi fa'al. Lalu ditambahkan atta yang bermakna kamu ataupun awak. Ini disebut tak mukhatab. Fa'alta. Kamu telah berbuat. Ataupun kamu telah membuat. Jadi fa'alta ini disebut fi'il madhi. Baris akhir dia adalah sukun. Dan dipertemukan dengan tak mukhatab. Tak yang menjadi yang menunjukkan lawan bicara kita. Banyak disebutkan dalam Al-Quran nih. Perkataan apa nih yang mengikut wazan fa'alta. Seperti contoh apa ya dalam Al-Quran ya yang mengikut wazan fa'alta, ada yang tahu tak? Fa'alta. Banyak dalam Al-Quran tapi lupa nak sebutkan satu contoh macam langsung tiada ya. Apa ya? Ada yang tahu tak? Ada yang dapat tak? Oke, tak apa. Kita cari nanti insya Allah. Ini perubahan dia. Ala kulli hal, saya tidak mau panjang lebar, saya tak mau jelaskan lagi. Antum silakan nanti boleh dengarkan recording yang apa nih, recording tentang apa nih, ringkasan bentuk fi'il madhi. Sekarang kita terus kepada pembahasan yang kedua. Ini fi'il madhi kita sudah pelajari dah. Ada 8 nih. Ada 8 perubahan bentuk fi'il madhi yang disebutkan di sini. Di mana kesemua 8 bentuk fi'il ni dia diterapkan dalam Al-Quran. Silakan antum bagi yang tidak ikut kelas minggu lepas ni, boleh dengarkan dalam recording. Ini sangat penting lah, sangat penting. Oke. Sekarang ini muka surat 31. Muka surat 31 ni antum boleh berlatih sendiri ni lah. Ini apa nih taknya disebutkan. Ini domirnya disebutkan tatum, antum tulis di sini fa'alta ke darabta ke tum. Kemudian di sini perubahan dia baris fathah. Kemudian setelah baris fathah datangkan ta'ut ta'nis. Kemudian di sini fi'il madhi huruf akhir dia disukunkan. Lalu didatangkan nun niswah. Kemudian di sini untuk boleh buat sendiri inilah. Mudah aja. Tinggal samakan dengan contoh di bawah tuh. Contohnya di bawah tuh fa'alta. Yang dua nih fa'alta. Fa'altum. Berarti di sini fa'altum lah. Boleh ditulis di sini. Fa'altum. Antum boleh berlatih sendiri nih. Oke. Baik. Sekarang yang kedua adalah fi'il mudhari.
Okey, tak apa. Coba kita berlatih ya. Berlatih dulu sekejap pada contoh fi'il madhi ni yang ada 8 bentuk ni. Fa'ala, fa'alu, fa'alta. Fa'alta kamu telah berbuat. Fa'altum kamu semua telah berbuat. Fa'altu saya telah buat. Fa'alna kami telah buat. Fa'alat dia perempuan telah buat. Fa'alna mereka perempuan telah buat. Okey, coba kita buka muka surat yang mempunyai Quran. Kita berlatih sekejap dulu. Kita nak terapkan tentang fi'il madhi ni. Tentang wazan fi'il madhi yang ke-8 ni. Kita nak contohkan di sini ya. Coba kita buka muka surat 3. Surah Al-Baqarah. Muka surat 3, surah Al-Baqarah. Baik. Pada ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun alim." Okey, baik. Di sini mana yang disebut perkataan fi'il? Tolong tunjukkan. Okey, mana ya? Yang disebut kata fi'il. Adakah di sini ada ni kata fi'il? Okey. Dapat tak ayat yang ke-7? Khatamah. Khatamah. Oh. Yes, khatamah. Khatamah di sini disebut fi'il apa? Fi'il madhi. Yes, fi'il madhi. Apa makna khatamah? Khatamah maksudnya menutup. Menutup. Yes, menutup ataupun mengunci. Berarti khatamah telah mengunci ataupun menutup. Okey, kemudian lagi kemudian lagi pada ayat yang ke-13. Wa idza qila lakum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Ada tak di sini kata-kata fi'il? Ada kata fi'il di sini? Qalu. Qalu. Okey, qalu ya, qalu. Qalu ini apa maksudnya qalu? Mereka berkata. Mereka berkata, mereka telah berkata. Berarti di sini Betul. menunjukkan mereka, orang ramai ya. Ya. Sebab akhir fi'il madhi dia, baris dia adalah hadapan. Dan ada waw, tanda waw, waw jamak. Okey. Kemudian nanti kita akan praktek nanti nih fi'il madhi ini. Akan praktek nanti fi'il madhi. Sekarang penjelasannya dulu. Okey, sekarang kita pindah kepada fi'il mudhari dulu. Sebab selepas kita mempelajari tentang kata-kata fi'il ni, kita ada fi'il amar, kemudian fi'il nahi. Setelah itu kita akan mempelajari tentang kalimah-kalimah yang diulang dalam Al-Quran. Ada ja'ala, ada yaj'alu, ada fa'ala, ada yaf'alu. Oh, ni banyak semua ni. Ada kafara, yakfuru. Yang penting kita mesti tahu dulu. Apa itu fi'il madhi? Apa itu fi'il mudhari? Okey. Mana tadi? Ni. Muka surat 32. Fi'il mudhari. Fi'il madhi adalah kata kerja yang bermakna telah ataupun sudah. Ataupun kata kerja yang menunjukkan masa lampau. Sekarang fi'il mudhari. Apa fi'il mudhari? Kata kerja yang berbentuk sedang ataupun akan. Jadi fi'il mudhari itu adalah kata kerja yang menunjukkan sedang ataupun bermakna sedang. Ya, bermakna sedang ataupun akan. Macam saya sekarang nih, tengah mengajar. Jadi perbuatan saya itu disebut fi'il mudhari. Kata kerja yang bermakna sedang. Lagi bercakap-cakap. Ini disebut fi'il mudhari dalam bahasa Arab. Ya. Ataupun fi'il mudhari itu bermakna akan.
Ya, bermakna akan. Jadi pada fi'il mudhari dia ada dua masa. Ya, masa yang sedang berlaku ataupun masa yang akan berlaku. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu disebut present dan future tense. Ada present tense, ada future tense. Nah, yang bentuk sedang ni disebut present tense. Dan yang disebut future tense ni adalah apa nih? Yang akan ni disebut future tense. Nah, jadi mesti kita ingatlah bahwasanya fi'il madhi dia mempunyai dua masa. Ya, sedang ataupun akan. Jadi cara menterjemahkan kata-kata kerja yang berbentuk mudhari akan ataupun sedang. Ya, atau apa? Sedang ataupun akan. Sedang makan, sedang minum, sedang belajar dan sebagainya. Oke, kita pindah lagi pada perenggan yang kedua nih. Baik fi'il madhi maupun fi'il mudhari sentiasa mengalami perubahan. Bukan hanya fi'il madhi saja yang mengalami perubahan. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan, fi'il madhi ini perubahan dia ada 8 yang disebutkan dalam buku ini. Yang disebutkan dalam buku ini ada 8. Begitu juga fi'il mudhari ada perubahan. Macam mana perubahan dia? Yaitu sesuai dengan jenis pelaku dalam fi'il itu. Fi'il itu apabila menunjukkan lelaki, bentuk dia lain. Fi'il mudhari apabila menunjukkan perempuan, bentuk dia lain. Jadi sini sebutkan bergantung kepada ganti nama diri. Bergantung kepada ganti nama diri, kepada isim dhamir. Ketiga ke, kedua ataupun pertama. Kemudian lagi perubahan dia ya bergantung kepada jantina. Sama ada lelaki, perempuan, ataupun perubahan dia bergantung kepada jumlah, bilangan. Satu orang ke ataupun ramai orang. Nanti dia akan ada perubahan pada fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari' sentiasa marfu. Fi'il mudhari' ini sentiasa marfu. Rafa dengan tanda dhammah ataupun dengan nun. Ya, ataupun dengan nun. Nanti akan dijelaskan, ya. Jadi fi'il mudhari' sentiasa huruf akhir dia berbaris hadapan. Ini ciri-ciri dia. Berbaris hadapan jika tidak dimasuki oleh amil yang menasabkan atau menjazmkan. Apa yang dimaksud amil yang menasabkan atau menjazmkan? Keterangan ini ada dalam ilmu nahwu. Ya, dalam ilmu nahwu ada. Nah, boleh antum cari recording saya yang menjelaskan tentang amil nasab dan amil jazm. Saya ada jelaskan penjelasan ini dalam apa nih dalam buku nahwu lanjutan. Lanjutan kalau tak silap ya. Antum boleh cari dengarkan ya. Ataupun boleh minta dengan admin nanti. Nah, tentang penjelasan fi'il mudhari yang nasab ataupun jazm. Baik. Nah, tapi kita jangan terlalu jauh kita belajar tentang nasab dan jazm nih. Mansub yang dinasabkan sebab dimasuki oleh salah satu amil dari amil-amil nawasib yang berupa 1. Lan nafi mustaqbal. Yang kedua kai masdariyah. Yang ketiga an masdariyah. Yang keempat izan masdariyah. Tak perlu dijelaskan sekarang. Ini takut pening nanti kalau dijelaskan. Saya bacakan aja. Oke, jadi tadi sudah disebutkan bahwa fi'il mudhari itu adalah kata kerja yang menunjukkan sekarang ataupun akan datang. Itu adalah fi'il mudhari. Macam mana cara kita mengetahui fi'il mudhari? Ada alamah dia. Ada ciri-ciri ataupun ada tanda-tanda. Ini yang wajib kita kenali apabila kita mau mengetahui fi'il mudhari itu seperti apa. Ada ciri-ciri dia. Kalau ciri-ciri ini ada dalam satu kalimat, berarti ia disebut fi'il mudhari. Mudah ya, mudah untuk kita mengetahui. Baik. Apa ciri-ciri fi'il mudhari? Yaitu yang pertama, ini ada dua ya. Ada dua ciri-ciri ataupun alamah fi'il mudhari. Yang pertama, ini fokus kita nih. Untuk kita memahami tentang fi'il mudhari.
Jadi yang pertama, dapat dimasuki ataupun diawali oleh huruf sin. Sin ini baris dia di atas sa. Sa. Ini sa. Ini disebut sin ya. Jadi fi'il mudhari itu boleh dimasuki oleh huruf sin. Baris di atas sa. Saya akan berikan contoh nanti ya. Sekejap lagi insyaallah saya akan berikan contoh. Yang kedua. Nah, atau saufa. Nah, jadi untuk kita mengetahui bahwa itu adalah kata kerja mudhari yang bermakna sedang ataupun akan, boleh dimasuki oleh huruf sin atau saufa. Saufa. Mana-mana ada kalimat yang didahului oleh saufa, confirm. Kalimat yang terletak setelah saufa itu adalah fi'il mudhari. Adalah fi'il mudhari. Oke, saya berikan contoh sekarang. Dalam surah Al-Baqarah itu disebutkan sayaqulu. Sayaqulu as-sufaha'u. Ini contoh dulu ya. Saya bagi contoh dulu supaya paham. Oke. Sayaqulu. Sayaqulu. Sani dia adalah sini. Untuk sani adalah sin. Ini huruf, kata huruf sani. Satu nih. Ini disebut kata huruf. Kata huruf. Disebut huruf tamfis. Tamfisun. 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 Huruf tamfis. Oke. Ya. Tak apa. Kalau kita tak nak tahu tamfiz itu apa, yang penting kita boleh paham bahwa sin di sini adalah kata huruf. Baik. Yaqulu ni yang disebut fi'il mudhari. Yaqulu ni yang disebut fi'il mudhari. Kenapa yaqulu disebut fi'il mudhari? Karena ada alamah dia. Ada tanda dia. Ada tanda mudhari. Apa tanda mudhari di sini? Sa. Sa. Asal dia yaqulu. Yaqulu. Yaqulu ni disebut fi'il mudhari dah. Walaupun dia tak ada tanda sebelumnya, ini tetap disebut fi'il mudhari. Apalagi dimasuki oleh sini, oleh sani. Tambah kuat bahwa yaqulu adalah fi'il mudhari. Apa makna yaqulu? Yaqulu sedang berkata ataupun akan berkata. Ya, yaqulu sedang berkata ataupun akan berkata. Ini disebut fi'il mudhari. Fi'il madi dia adalah qala. Qala dia telah berkata. Apabila dirubah kepada fi'il mudhari, makna dia lain sikit. Kalau qala tadi telah berkata. Kalau yaqulu sedang berkata ataupun akan berkata. Ini disebut fi'il mudhari. Jadi kalau ditanya saya qulu, yaqulu ni disebut fi'il apa? Disebut fi'il mudhari. Kenapa disebut fi'il mudhari? Karena ada alamah mudhari, ada tanda mudhari. Apa tandanya? Sin. Itu sa. Lagi. Apabila fi'il mudhari dimasuki oleh sin sa, maka makna dia akan. Sayaqulu. Akan berkata, bukan sedang berkata. Biasanya fi'il mudhari kalau sudah dimasuki oleh sin sa, itu makna dia akan berkata. Ini boleh dicatat ya, dalam buku catatan boleh dicatat. Sekarang contoh yang saufa. Saufa ta'lamun. Dalam dalam Al-Quran disebutkan kalla saufa ta'lamun. Saufa ta'lamun. Ta'lamun disebut fi'il mudhari.
Apa makna ta'lamun? Kamu akan mengetahui. Wazan ta'lamun di sini ada taf'alun. Ini belum dijelaskan lagi. Nah, ini wazan taf'alun nanti. Belum dijelaskan lagi ya. Oke. Saufa ta'lamun. Jadi ta'lamun disebut fi'il mudhari. Kenapa disebut fi'il mudhari? Karena dimasuki oleh tanda-tanda mudhari. Yaitu saufa. Ini tanda dia. Jadi saufa ni adalah tanda fi'il mudhari. Mana-mana kalimah yang diawali oleh saufa, maka kalimat tersebut disebut fi'il mudhari. Jadi sin dan saufa ni dia tidak akan masuk kepada fi'il madhi, fi'il amar, fi'il nahi, tetapi masuk kepada fi'il mudhari. Sin dan saufa ni dah dijelaskan kalau tak silap ya. Oke. Kita apalah. Jadi kedua-duanya ni sin dan saufa adalah tanda-tanda fi'il mudhari. Saufa ni makna dia kelak. Kelak. Ya, ataupun pada suatu hari nanti. Nah, kelak ya, kelak. Tapi makna kebanyakan adalah kelak. Nah, kalau sini dia akan, kadang juga dimaknai kelak. Nah, saufa dan sini beza dia. Kalau saufa ni dia waktunya masih lama lagi. Sangat lama. Kalau sin dia tak begitu lama. Nah, macam 1 hari 1 minggu lah. Katakanlah sin 1 hari, kalau saufa 1 minggu. Saya akan makan besok, itu menggunakan sin. Saya akan makan 1 minggu lagi, itu menggunakan saufa. Ini perbezaan dia. Karena sin dan saufa ini sama-sama makna dia kelak ataupun akan. Nah, ini tanda fi'il mudhari. Yang kedua, tanda fi'il mudhari. Nah, tengok nih yang kedua nih, ini penting nih, yang kedua nih. Ini tanda utama yang kedua nih. Kalau ada tanda yang paling utama nih, confirm itu adalah fi'il mudhari. Oke. Apa dia? Coba. Yang kedua, tandanya dapat diawali dengan salah satu di antara huruf ana itu. Yaitu hamzah, non, ya, dan huruf ta. Ya. Saya padam dulu nih. Sekejap. Kalau kita nak kenal fi'il mudhari, pastikan kita paham tentang huruf mudhari. Karena fi'il mudhari itu mempunyai huruf mudhara'ah. Ya, saya ulangi lagi. Kalau kita ingin mengetahui tentang fi'il mudhari, pastikan kita telah mengetahui ataupun memahami huruf-huruf mudhari'ah. Mana-mana kalimat yang di situ ada huruf mudhari, huruf mudhari yang 4 nih. Hamzah, nun, ya, dan ta, confirm. Itu disebut fi'il mudhari. Ya, disebut fi'il mudhari. Saya bagi contoh dulu. Saya bagi contoh di sini. Yaf'ulu. 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 Oke. Yaf'ulu disebut fi'il mudhari. Mengapa disebut fi'il mudhari? Karena ada huruf mudhari'nya. Karena ada huruf mudhari'nya. Apa huruf mudhari'nya di sini? Iya. Nah, nih. Ini huruf mudhari. Huruf asal fi'il mudhari adalah iya. Ya. Jadi kalau ditanya yaf'ulu nih, disebut fi'il madhi ke, fi'il amar ke, fi'il nahi ke, ataupun fi'il mudhari. Maka jawabannya adalah disebut fi'il mudhari. Kenapa disebut fi'il mudhari? Karena ada huruf mudhara'ah. Ada huruf mudhari'nya. Apa huruf mudhari'nya di sini? Iya.
yang bermakna dia. Yang bermakna dia. Ini huruf mudhari. Yaf'ulu. Ya, bermakna dia. Ia nih yang satu huruf nih, ia nih bermakna dia. Dia lelaki. Yaf'ulu, dia lelaki sedang bekerja ataupun akan bekerja. Bukan bekerja, berbuat. Yaf'ulu, dia lelaki sedang berbuat ataupun akan berbuat. Yaf'ulu. Ini huruf mudhari dia adalah ia. Nah, sekarang ia nih huruf mudhari ini boleh kita rubah kepada huruf hamzah menjadi af'ulu. 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 Sekejap ya. Af'ulu. Bismillah. Ashrabu. Aku minum. Bismillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Tabarakallah. Lakal hamdu ya Rabb. Af'ulu. Nih. Huruf mudhari dia dirubah kepada hamzah. Af'ulu. Makna dia aku sedang berbuat. Ataupun aku akan berbuat. Af'ulu ini disebut fi'il mudhari. Sama dengan yaf'ulu. Kenapa af'ulu disebut fi'il mudhari? Karena ada huruf mudhari. Mana huruf mudhari ini? Hamzah nih. Ini disebut huruf mudhari. Sama dengan ya. Iya, a disebut huruf mudhari. Kalau ya bermakna dia, kalau a bermakna aku. Yaf'ulu, dia berbuat ataupun sedang berbuat. Af'ulu, aku sedang berbuat. Jadi kalau kita nak ganti huruf mudhari'nya nih, hanya ganti aja. Tapi maknanya lain. Kalau yaf'ulu, dia. Kalau af'ulu, aku. Nah, jadi yaf'ulu dan af'alu ini sama-sama fi'il mudhari. Tak ada beza. Bentuk fi'il mudhari keduanya ini. Beza dia adalah huruf mudhari'nya aja. Huruf mudhari ini yang membezakan. Kalau yaf'ulu huruf mudhari dia ya, kalau af'ulu huruf mudhari dia adalah hamzah. Nah, sekarang sebab di sini ada 4 huruf mudhari kan? Hamzah, ya, nun, ta. Nah, sekarang af'ulu. Kalau kita ganti kepada huruf mudhari ta menjadi taf'ulu. Nah, sebelum kita mempelajari tentang perubahan, kita pelajari ini dulu. Taf'ulu. Ini mesti kita ingat. Bagi yang belajar pertama kali, ini dengarkan dengan betul-betul. Nah, kalau yang sudah paham, dengarkan aja sebagai pemantapan. Oke. Taf'ulu. Nah, sekarang taf'ulu huruf mudhari dia adalah ta. Jadi taf'ulu ini disebut fi'il mudhari, kata kerja yang bermakna sedang ataupun akan. Apa maksud taf'ulu? Taf'ulu kamu sedang melakukan ataupun kamu sedang berbuat. Taf'ulu kamu akan berbuat. Itu maksud dia. Jadi kalau ditanya taf'ulu ini disebut fi'il apa? Fi'il mudhari. Apa sebab dia disebut fi'il mudhari? Karena ada huruf mudhari. Di mana huruf mudhari dia adalah ta. Nah, ini huruf mudhari dia. Ini mesti diingat ya. Karena kita nanti akan berlatih tentang fi'il mudhari ini. Taf'ulu. Ini disebut fi'il mudhari karena ada huruf mudhari yaitu ta. Apabila ta, makna dia ada 2. Boleh kamu, boleh dia perempuan. Jadi taf'ulu, kamu lelaki sedang berbuat. Taf'ulu, awak seorang lelaki sedang berbuat ataupun akan berbuat.
Ataupun kita boleh terjemahkan dia perempuan satu orang sedang berbuat. Jadi untuk huruf ta ni boleh awak seorang lelaki ataupun dia seorang perempuan. Boleh dua makna huruf ta ni. Untuk huruf ta ya, hanya huruf ta saja. Sekarang taf'ulu. Huruf mudhari' dia kita rubah kepada huruf nun. Menjadi naf'ulu. Naf'ulu. Apa makna naf'ulu? Naf'ulu maknanya adalah kami sedang berbuat. Naf'ulu kami sedang buat ataupun kami sedang melakukan ataupun kami akan melakukan, akan berbuat. Nih, jadi nun di sini makna dia adalah kami. Nun di sini makna kami, naf'ulu, kami sedang berbuat. Oke, kami sedang berbuat. Jadi kalau ditanya naf'ulu ini disebut fi'il apa? Disebut fi'il mudhari. Kenapa disebut fi'il mudhari? Karena ada huruf mudhari. Mana huruf mudhari dia? Nah. Nah ini disebut huruf mudhari. Jadi mesti diingat huruf mudhari itu ada 4 terkumpul dalam perkataan anaitu. Hamzah, nun, iya, ta. Mana-mana kata fi'il yang diawali oleh salah satu huruf mudhari di sini, maka ianya disebut fi'il mudhari. Oke. Jadi di sini ya, jadi perhatikan huruf mudhari ada 4. Ada 4. Ya, hamzah, ta, nun. Terkumpul dalam ana itu. Contoh dia yaf'ulu, af'ulu, taf'ulu, naf'ulu. Oke, ada soalan supaya di sini saya bisa sambung. Oke. Kalau tak ada soalan, yang tak paham boleh bertanya ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari oke, saya lupa ya. Saya lupa lagi. Ini ya. Tadi kan sudah dijelaskan. Untuk kita mengetahui fi'il mudhari, mesti kita ketahui alamah dia, tanda dia. Dan tanda utamanya adalah huruf mudhari'. Yang 4 nih, ana itu nih. Ini tanda utama. Adapun sin dan saufa nih, dia tanda tambahan je. Sebenarnya kalimat fi'il mudhari' walaupun dia tidak diawali oleh saufa dan sin nih, kalau sudah ada huruf mudhari' itu confirm adalah fi'il mudhari'. Dan di antaranya lagi baris fi'il mudhari'. Ini baris bentuk yang pertama ya, bentuk yang pertama. Ini baris dia adalah hadapan, semua hadapan. Dhamma semua nih. Yaf'ulu, af'ulu, taf'ulu, naf'ulu, lulu semua nih. Lulu. Bukan yaf'ula, bukan yaf'ulu. Bukan yaf'ula, bukan taf'ula, bukan naf'ala. Kecuali nanti apabila dimasuki huruf nasab. Sebagaimana disinggung tadi, apabila dimasuki oleh huruf nasab, dia akan menjadi fathah. Kalau dimasuki huruf nasab, dia akan menjadi sukun, jazm. Oke. Kalau sudah paham, mari kita sama-sama mempelajari tentang 8 bentuk fi'il mudhari yang sering disebutkan dalam Al-Quran. Nah, ini 8 bentuk fi'il mudhari yang sering disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama, yaf'ulu. Ini bentuk asal ya. Yang pertama adalah yaf'ulu. Ini bentuk asal. Yaf'ulu makna dia adalah sedang berbuat ataupun akan berbuat. Kenapa dimaknai sedang ataupun akan? Kembali lagi kepada penjelasannya. Fi'il mudhari itu ada 2 masa, ada 2 zaman. Sedang, present tense, dan akan, future tense. Itu fi'il mudhari. Yaf'ulu, yaf'alu sama. Yaf'ulu, yaf'alu, yaf'ilu ni sama. Fi'il mudhari.
dia sorry dah. Yaf'alu disebut fi'il mudhari. Astagfirullah. Yaf'alu disebut fi'il mudhari. Kenapa disebut fi'il mudhari? Karena ada huruf mudhari'nya, yaitu huruf ya. Confirm ya? Sama paham dah. Baik. Jadi yaf'ulu ini merupakan bentuk asal, bentuk yang pertama. Makna dia sedang. Kenapa dia sedang? Karena huruf mudhari dia adalah ia. Bermakna dia. Dia sedang. Contohnya dalam Al-Quran disebutkan yarzuquh. Yarzuquh. Ini contoh sementara dulu. Yarzuquh. Makna dia sedang memberi rezeki ataupun akan memberi rezeki. Yarzuquh disebut fi'il mudhari karena ada huruf mudhari yaitu huruf ya. Baris akhir dia adalah dhammah. Ini bentuk asal. Jadi tambahan nih adalah ya. Ini sebenarnya bukan tambahan. Ya memang tambahan lah. Cuman dia adalah huruf mudhari asal. Ada huruf ya. Nah. Oke. Isim damir yang sesuai dengan yaf'alu adalah huwa. Isim damir yang sesuai dengan yaf'alu adalah huwa. Jadi boleh kita sebut huwa yaf'alu. Dia satu orang lelaki sedang berbuat. Kalau kita tidak mau sebutkan huwa, ini boleh. Kita terus sebutkan yaf'alu. Dia sedang ataupun akan berbuat. Jadi dhamir yang sesuai dengan yaf'alu adalah huwa. Ini bentuk yang pertama. Sekarang bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua ini adalah bentuk jamak. Kalau yaf'alu ini bentuk yang pertama, bentuk mufrad, satu orang saja. Sekarang kita pindah kepada bentuk jamak. Macam mana kita cara mengubah dari bentuk yang pertama kepada bentuk jamak? Mesti ada perubahan. Apa perubahan dia? Perubahan dia adalah menambahkan waw dan nun. Tambahkan waw sukun dan nun berbaris fathah. Waw sukun dan nun berbaris fathah. Menjadi yaf'aluna. Yaf'alun ini disebut fi'il mudhari. Apa alasan dia disebut fi'il mudhari? Sama dengan tadi ada huruf mudhari yaitu ya. Cuma yaf'aluna di sini menunjukkan jamak. Kenapa menunjukkan jamak? Karena ada tambahan waw dan huruf nun. Ini alasan dia. Karena ada penambahan waw dan huruf nun. Yaf'aluna makna dia mereka semua lelaki sedang ataupun akan berbuat. Mereka semua. Ini menunjukkan orang ramai lelaki. Nah, jadi penambahan di sini adalah waw dan nun. Ya, waw dan nun. Ini penambahan. Waw dan nun. Sedangkan huruf mudhari'nya tidak berubah. Tetap iya. Tetap iya. Kemudian isim dhamir yang sesuai dengan yaf'aluna adalah hum. Jadi boleh kita sebut hum yaf'aluna. Mereka semua sedang ataupun akan berbuat. Kalau kita tak nak sebut hum boleh je. Yaf'aluna. Mereka semua telah sedang berbuat. Sorry. Ini bentuk yang kedua. Bentuk jamak untuk lelaki. Yaitu dengan cara ditambahkan waw dan nun. Sekarang bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga adalah taf'alu.
Perubahan dia yaitu dengan cara merubah huruf mudhari' ya kepada huruf ta. Nah, ini huruf ini. Huruf mudhari' yang dirubah adalah huruf ta. Menjadi taf'alu. Apabila huruf mudhari' sudah dirubah kepada huruf ta, maka makna dia berbeza. Sudah berubah. Yang asalnya dia dirubah kepada ta bermakna kamu, awak. Taf'alu, kamu sedang ataupun akan buat. Jadi ta di sini merupakan huruf mudhari yang bermakna kamu lelaki. Taf'alu. Jadi perubahan huruf mudhari'nya adalah ta. Sedangkan untuk huruf akhir dia tak ada perubahan. Untuk huruf akhir tak ada perubahan. Tak ada perubahan apapun. Tak ada penambahan. Tak ada. Tidak disukunkan. Tak ada. Ya. Dan dhamir yang sesuai dengan taf'alu adalah anta. Anta taf'alu. Kamu sedang ataupun akan berbuat. Kamu sedang ataupun akan berbuat. Boleh kita sebutkan tanpa isim dhamir. Taf'alu. Cukup. Taf'alu. Kamu sedang ataupun akan berbuat. Ini perubahan yang ketiga. Perubahan yang keempat. Perubahan yang keempat yaitu huruf mudhari'nya tetap ta dan huruf akhirnya ditambahkan waw dan nun. Huruf akhirnya ditambahkan waw dan nun. Ini untuk menunjukkan orang ramai. Tadi kalau taf'alu, kamu seorang sedang ataupun akan berbuat. Sekarang apabila taf'alu, huruf akhirnya ditambahkan waw sukun dan nun berbaris fathah, maka makna dia adalah kamu semua. Kalian. Taf'aluna, kamu semua. Awak semua orang ramai sedang berbuat ataupun akan berbuat. Jadi di sini fi'il mudhari' dia sudah ada perubahan daripada taf'alu kepada taf'aluna. Perubahan dia yaitu penambahan waw sukun dan nun. Dan penambahan ini ditunjukkan untuk orang ramai. Berarti kamu semua. Kalau hanya kamu ataupun awak seorang adalah taf'alu. Hanya tak saja perubahan dia. Dari ya kepada ta. Tetapi kalau awak orang ramai, maka ada penambahan waw dan nun. Ini penambahan dia. Huruf mudhari'nya adalah ta. Dan isim dhamir yang sesuai dengan taf'aluna adalah antum. Antum, awak semua orang ramai. Antum taf'aluna. Kamu semua, awak semua sedang ataupun akan berbuat. Ya. Boleh kita sebutkan saja taf'aluna tanpa menyebut antum. Kita sebut taf'aluna. Awak semua sedang mengerjakan. Sedang melakukan. Ataupun antum taf'aluna. Boleh. Kedua-duanya boleh. Sama ada antum taf'aluna ataupun taf'aluna boleh. Jadi ini perubahan dia. Oke? Baik. Nah, sekarang kita sampai kepada yang kelima. Lepas 5 kita terus kepada doa nanti. Yang kelima. Yang kelima, bentuk dia adalah dengan cara merubahkan huruf mudhari dengan cara mengganti huruf mudhari ta kepada hamzah. Apabila huruf mudhari sudah digantikan kepada hamzah a bermakna aku, sebagaimana sudah dijelaskan tadi. Ya, sebagaimana sudah dijelaskan tadi di sini di atas tuh. Yaf'ulu, af'ulu, taf'ulu, naf'ulu. Kalau huruf mudhari'nya sudah diganti kepada hamzah, maka bermakna aku. Contoh dia,
Af'ulu. Af'ulu. Aku sedang ataupun akan berbuat. Yang bermakna aku di sini adalah a nih. Hamzah satu huruf nih. Yang bermakna aku ataupun saya. Ini perubahan ini hanya merubah huruf mudhari saja. Daripada huruf ta kepada huruf hamzah. Aku sedang berbuat ataupun akan berbuat. Ya. Dan isim dhamir yang sesuai dengan af'alu adalah ana. Ana, aku, saya. Ana af'alu. Aku sedang berbuat ataupun akan berbuat. Ataupun kita tak perlu mencantumkan ana. Kita sebut saja af'alu. Aku sedang berbuat. Jadi 5 pembentukan ataupun 5 perubahan bentuk fi'il mudhari yang sudah kita pelajari. Yang pertama yaf'ulu, ini merupakan bentuk asal, huruf mudhari dia adalah ia. Dan isim dhamir yang sesuai dengan yaf'alu adalah huwa. Ini yang pertama, bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua adalah bentuk jamak. Apabila fi'il mudhari asal dibentuk kepada jamak ada perubahan. Mana perubahan dia? Yaitu perubahan pada huruf akhir. Ditambah waw dan nun. Yaf'aluna. Dan yang sesuai dengan yaf'aluna, isim dhamir dia adalah hum. Isim dhamir yang sesuai dengan yaf'aluna adalah hum. Yang ketiga sekarang, apabila dirubah kepada kamu, kepada mukhatab, kepada orang yang kita ajak bicara, ataupun orang yang berada di hadapan kita, kamu ataupun awak, maka bentuk dia ada perubahan, yaitu dengan cara menggantikan huruf mudhari ia kepada huruf ta. Taf'alu. Kamu sedang berbuat. Dan isim dhamir yang sesuai dengan taf'alu adalah anta. Anta kamu ataupun awak. Kemudian, apabila dari bentuk taf'alu mau dirubah kepada bentuk jamak, awak semua sedang bekerja, sedang melakukan. Taf'aluna. Ada perubahan. Perubahan dia adalah dengan cara menambahkan waw dan nun di akhir fi'il mudhari. Dan isim yang sesuai dengan taf'aluna adalah antum. Kemudian yang kelima ni, sebagai penutup untuk kalimat asas, yaitu apabila fi'il mudhari mau ditunjukkan kepada aku. Aku sedang ataupun aku akan. Maka huruf mudhari dia menggunakan hamzah. Menjadi af'alu. Aku sedang ataupun akan berbuat. Dan isim dhamir yang sesuai dengan af'alu di sini adalah ana. 5 perubahan bentuk fi'il mudhari ini mesti dikuasai. Ya. Kenapa? Karena 5 bentuk ini sering dijumpai dalam Al-Quran. Ini sekedar wazan saja. Sebagai ajuan, sebagai pattern. Nanti contoh-contoh lain ada disebutkan dalam Al-Quran juga. Baik, berarti tinggal 3 lagi. Naf'alu, taf'alu, dan yaf'alna. InsyaAllah ta'ala kita akan sambung pada minggu hadapan. Kita pindah kepada memahami doa. Ada soalan tak sebelum kita sambung kepada doa-doa? Tak ada ya. Okey. Sekarang kita terus pindah. Tanya. Ya, silakan. Yaf'alu dengan yaf'ulu sama, dia punya bentuk beda dia yaf'ulu. Okey, yaf'alu dengan yaf'ulu, adakah dia sama? Dari segi wazan tidak sama. Ada yaf'alu, jadi ada 3 bentuk. Yaf'alu, kemudian yaf'ulu, kemudian ada yaf'ilu. Ada 3 bentuk. Ya, jadi ini yaf'a, ada yaf'u, ada yaf'i. Penjelasan dia ada dalam ilmu saraf yang sedang berlangsung setiap hari Kamis. Ini sedang dipelajari ini. Yaf'alu, yaf'ulu, yaf'ilu ni sedang kita pelajari di hari Kamis ya, kelas Nahwu.
Bukan nahu, sorof ya, sorof asas. Sorof asas. Kalau nak tahu lebih lanjut, ikuti kelas hari Kamis tuh. InsyaAllah minggu berikutnya, bukan besok, tapi satu minggu lagi. 6. Oke, ada lagi soalan? Jadi dari segi wazan memang sama lah. Oke. Nah, kalau tak ada soalan kita sambung kepada doa-doa. Itu hari 2 minggu lepas kita sudah mempelajari tentang mohon ampun dan dijauhi bebanan berat. Kita sampai kepada perkataan Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Kita hanya hari itu kita hanya membahas tentang maksud dan maksud Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Jadi sekarang kita akan sambung kepada Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Baik, silakan dicatat kalimat yang penting untuk dicatat ya. Rabbana wahai Tuhan kami. Ini doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat ya. Meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhi daripada bebanan berat. Boleh kita baca. Oke. Rabbana wahai Tuhan kami wala tahmil alaina. Wala tahmil. Secara harfiah makna tahmil alaina adalah engkau alhamdulillah ya Rabb. Tahmil alaina makna dia adalah engkau bebankan ke atas kami. Tahmil ini dia merupakan fi'il mudhari. Macam sudah dijelaskan tadi lah, tahmil. Ini merupakan fi'il mudhari. Ada huruf mudhari dia, yaitu ta, kan? Tahmil. Daripada hamala yahmilu. Fi'il madhi dia adalah hamalah. Hamalah bukan hamilah ya, hamalah. Hamalah yahmilu. Baik. Tahmil di sini adalah fi'il mudhari. Karena ada huruf mudhari ta yang bermakna tahmil, engkau bebankan. Mengikut wazan taf'il. Alaina atas kami. Alaina atas kami. Isran. Apa makna isran? Isran makna dia adalah berat. Yang berat. Silakan dicatat di bawah tuh. Supaya tulisan Anda sentiasa diingat. Jadi ketika Anda menggerakkan tangan antum tuh untuk menulis, sentiasa dia akan ingat apa yang Anda gerakkan untuk tulis tuh. Jadi diingat. Maka kalau diingat gerakan-gerakan tuh, antum akan mengingat apa yang Anda tulis. Oh, saya menulis isran. Isran itu adalah yang berat. Anda sentiasa akan mengingatnya. Jangan hanya dilihat. Walaupun, sekalipun Anda sudah mengetahui tentang ini, silakan ditulis. Tahmil, engkau bebankan alaina ke atas kami, isran yang berat. Oke, kemudiannya, kama seperti mana? Kama seperti mana ataupun sebagaimana. Nah, nih, kama. Kama sebagaimana, ka di sini adalah huruf jar yang bermakna seperti ataupun sebagai. Ma makna dia adalah sesuatu. Nah, terjemahan bebas dia, kama sebagaimana, hamaltahu, engkau bebankannya. Hamalta. Ini merupakan fi'il madhi hamalta. Mengikut wazan fa'alta. Nah, kita dah belajar minggu lepas. Minggu lepas kita sudah belajar fa'alta. Kamu telah berbuat. Hamalta. Engkau telah membebankan. Ataupun memberatkan. Ini hamalta. Oke. Kama hamaltahu ala alladhina, kepada orang-orang yang min qablina, dari sebelum kami. Min qablina, dari sebelum kami. Di sini qablina min. Di sini dirubah ya. Bukan qablina min nih. Min qablina. Jadi min letakkan di bagian kanan, jangan letakkan di bagian kiri. Ini silap. Silap nih. Min qablina, sebelum kami. Ini secara terjemahan secara harfiah. Baik.
Terjemahan secara maknawi, ya Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Oke, apa yang dimaksud dalam doa ini? Mari kita tengok dalam tafsir Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala. Beliau kata, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Ini untuk bagi yang boleh baca Arab, tengok dalam tafsir apa ni? Tafsir KSU. Ya, .edu.se. Antum boleh tengok. Okey. Apa maksud daripada ayat tadi? Kata Ibnu Katsir, la tukallifna minal a'mali syaqati wa in ataqnaha. Maksud kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Ya Allah, jangan engkau bebankan kepada kami bebanan yang kau telah bebankan kepada orang-orang terdahulu sebelum kami. Apa maksud dia? Jadi kata Ibnu Katsir, la tukallifna minal a'mali syaqati. Maksud dia, wahai Tuhan kami, jangan engkau beratkan, paksakan kepada kami apa dia? Al-a'malu syaqati, yaitu amalan-amalan yang berat. Wa in ataqnaha, meskipun kami boleh mengamalkannya, boleh menjalankannya. Jadi kata Ibnu Katsir, tafsiran ayat ini, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat meminta kepada Allah agar mereka itu tidak diberikan amalan-amalan ataupun syariat-syariat yang memberatkan mereka, meskipun mereka pada sebenarnya boleh menjalankan syariat-syariat itu. Ini yang diminta oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat. Kama syara'tahu lil umamil madiyah qablana minal awlal. Seperti mana engkau mensyariatkan kepada umat-umat yang terdahulu sebelum kami, yaitu tentang amalan-amalan yang sangat berat, minal awlali, daripada belenggu, allati kanat alaihim, yang ada pada mereka. Seperti mana yang sudah kita ketahui bahwasanya umat-umat terdahulu ni, Bani Israel ke, umat Nabi Nuh ke, Nabi Hud, Nabi Salih dan sebagainya, mereka ini merupakan umat-umat yang durhaka. Mereka tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala karena syariat Allah itu dikira sebagai amalan-amalan yang berat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka. Jadi baginda dan para sahabat meminta kepada Allah agar mereka tidak merasa terbebani dengan syariat yang dipikulkan oleh Allah kepada mereka. Nah. Kemudian ya, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Sambungannya, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya. Rabbana wala tuhammilna, mana wala tuhammilna ni? Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Nah, terjemahan dia, wahai Tuhan kami, wala tuhammilna. Tuhammil di sini makna dia adalah membebani. Pada hakikatnya tuhammil dengan dengan tahmil ini lebih kurang sama makna dia. Membebankan. Kalau tahmil di sini dia mengikut wazan af'ala fa'ala yaf'ilu. Hamala yahmilu. Kalau tuhammil di sini mengikut wazan hammala yuhammilu. Lebih berat lagi. Nah, sebab di sini bermakna mubalaghah. Tuhammil ni lebih berat lagi. Jadi maknanya di sini tuhammil, engkau bebani kami. Ma la taqa,
Ma apa yang la tokoh. La di sini bermakna tidak. Yang tidak ada. Ataupun tidak sanggup. Sedangkan tokotun, makna dia adalah kesanggupan. Lana bagi kami. Lana bagi kami. Jadi terjemahan secara maknawi, wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya. Ayat ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, para sahabat dan baginda Nabi meminta kepada Allah Azza wa Jal agar mereka itu tidak melakukan suatu perintah ataupun menjalankan suatu cobaan yang mereka ini tidak kuat untuk memikulnya. Lebih jelasnya lagi, mari kita tengok lagi dalam tafsir Ibnu Katsir. Apa yang dimaksud Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ma la taqata lana bih. Ai minat taklifi wal masaibi wal bala'i. Yang dimaksud bebanan di sini, yang dimaksud bebanan adalah minat taklif, yaitu perbuatan wajib. Syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal bala'i dan bala, bencana. Jadi para sahabat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah agar mereka tidak diberikan bebanan syariat yang mereka tidak dapat memikulnya, tidak dapat melaksanakannya. Selain daripada itu, mereka juga meminta kepada Allah agar jangan di suatu cobaan ataupun suatu cabaran daripada musibah, bala bencana, seperti yang terjadi sekarang, ada banjir, tanah runtuh dan sebagainya. Ini para sahabat dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah agar dijauhkan daripada perkara-perkara tersebut. Di mana perkara-perkara tersebut dapat membuat sahabat tidak dapat untuk melaksanakan ataupun sabar atas musibah-musibah itu. La tubtalina, ibtala yabtali, la tabtalina bima la qabla lana bihi, bima la qibala lana bihi. Ya. Jadi ini yang maksud Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Jadi pada perkataan wala tuhammilna ni, isi dia adalah bebanan berat yang merupakan syariat Islam. Pada kenyataannya, apa yang disyariatkan kepada kita semuanya adalah ringan. Ringan. Contohnya, kalau kita dalam perjalanan, kita pada waktu itu dalam keadaan mengerjakan puasa wajib, maka diringankan kepada kita untuk berbuka. Contoh lagi, kita mau sembahyang, tetapi kita tidak mendapatkan air. Kita boleh menggantinya dengan tayamum. Ini boleh. Ini merupakan keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Jadi selain daripada itu juga di dalamnya berisi musibah. Jadi jangan engkau coba kami wahai Tuhan kami dengan musibah yang kami tidak dapat sabar ataupun menghadapinya, ataupun bala bencana. Ini banyakkan kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa ini. Oke, kemudian selanjutnya. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna. Ini ada dua perkataan ya yang agak sama. Wa'fu anna dan waghfir lana. Tapi hakikatnya ini berbeza. Hakikatnya dia berbeza. Apa makna wa'fu? Wa'fu ini makna dia adalah maafkanlah. Anna kami. Ya. Wa'fu itu makna dia maafkanlah. Daripada fi'il madhi afa ya'fu.
Afa dia telah memaafkan. Ya'fu dia sedang ataupun akan memaafkan. Jadi maaf, af. Dalam bahasa Melayu itu sebenarnya diserap daripada bahasa Arab. Afa ya'fu. Afan, maaf. Nah, wa'fu anna dan maafkanlah kami. Wa'ufir lana, wa'ufir. Dan wa'ufir lana dan apa? Ampunkanlah kami. Dan ampunkanlah kami. Siapa ni yang kacau ni? Wa'fu anna dan maafkanlah kami. Wa'ufir lana dan ampunkanlah dosa kami. Nah, di sini terjemahan secara maknawi. Dan maafkanlah kesalahan kami dan ampunkanlah dosa kami. Memaafkan kesalahan itu termasuk kepada wa'fu anna dan mengampunkan dosa itu masuk kepada wa'fir lana. Warhamna dan berilah rahmat kepada kami. Irham makna dia adalah berilah rahmat kepada kami ataupun rahmatilah kami. Warhamna dan rahmatilah kami. I'fu, i'fir, irham ini ketiga-tiga fiil ini merupakan fiil amar. Kata kerja suruhan. Tetapi dia adalah doa. Kandungannya adalah doa bukan sebagai perintah kepada Allah. Tetapi ianya adalah doa, memohon kepada Allah. Baik, apa ini maksud tafsiran ni? Wa'fu anna wa'ufir lana warhamna. Nah, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, wa'fu anna. Maafkanlah kesalahan kami. Ai fima bainana wa bainaka, yaitu maafkanlah dosa yang berlaku yang terjadi di antara kami dan di antara kamu dan di antara engkau. Mimma ta'lamahu yang engkau ketahui min taqsirina wa zalalina, yaitu daripada dosa-dosa kami. Nah, jadi pada wa'fu anna ni dia lebih meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang diperbuat oleh hamba sesama hamba dan yang diperbuat hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Meminta ampunan kepada Allah atas dosa-dosa yang mereka kerjakan sesama manusia ataupun dengan Allah. Ini wa'fu anna. Meminta ampunan. Sedangkan untuk wa'fir lana ai fima bainana wa baina ibadika, yaitu ampunilah dosa-dosa kami yang kami lakukan di antara kami dan di antara hamba-hamba engkau. Fala tudhhirukum ala musawina wa a'malina al-qabihah. Ini maksud dia wa'fir ni. Jadi ada perbezaan antara wa'fu dan wa'fir. Fala tudhhirum, jangan engkau nampakkan. Jangan engkau dedahkan ala musawina atas keburukan-keburukan kami wa a'malinal qabihah dan amalan-amalan buruk kami. Untuk wa'fir lana ni meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa yang telah dikerjakan ditutup. Ditutup rapat-rapat. Agar jangan diberitakan, jangan didegahkan, agar jangan orang lain tahu, agar jangan orang lain itu mengetahui tentang dosa-dosa kita. Ini wa'fir lana. Jadi wa'fir lana ini selain dia meminta ampun atas dosa-dosanya, dia juga meminta kepada Allah agar dosa-dosa itu ditutup. Tidak ada orang yang mengetahui. Dan kemungkinan besar dosa-dosa ini akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nanti di yaumil kiamat tidak akan ditampakkan lagi. Karena dia sudah meminta kepada Allah agar dosa-dosa itu ditutup. Jangan ditampakkan kepada manusia. Ini wa'fu anna wa'fir lana. Makanya kata para ulama untuk ghafaroni dia lebih kepada menutup. Untuk wa'funi dia menghapus, menghilangkan. Untuk ufinin dia menutup. Nah, insyaallah taala kita akan sambung pada minggu hadapan. Minggu hadapan masih lagi tentang doa ni ya.
وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. نعم، هذا والله تعالى أعلم. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني، والله ورسوله بريئان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. أقول لكم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.